Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Sebelum membahas materi lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. 4.3, mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi 3.3.1, yaitu peserta didik menyimak informasi dan video peragaan materi terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukurannya dengan penuh tanggung jawab. 4.3.1, peserta didik mencoba dan melakukan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya dengan baik dan benar. Pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari kebugaran menyeluruh atau total fitness. Kebugaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Jadi, kebugaran jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan pekerjaan yang mendadak. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. 1. Masalah kesehatan, seperti keadaan kesehatan atau penyakit menular dan menahun. 2. Masalah gizi, seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. 3. Masalah latihan fisik, seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. 4. Masalah faktor keturunan, seperti antropometri dan kelainan bawaan. Komponen kebugaran jasmani. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kemampuan seseorang melawan beban dalam suatu usaha, misalnya kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Daya ledak atau power, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat singkat, misalnya gerakan melompat. 3. Kecepatan atau speed, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat, misalnya lari sprint 100 meter. 4. Kelenturan atau flexibility, yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya, misalnya gerakan kayang. 5. Kelincahan atau agility, yaitu kemampuan seseorang untuk bergerak dan disertai dengan mengubah arah atau posisi dengan sangat cepat, misalnya lari zigzag. 6. Daya tahan atau endurance, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan serangkaian kerja dalam jumlah banyak atau waktu yang lama, misalnya daya tahan otot, yaitu push up dengan jumlah yang banyak. 7. Keseimbangan atau balance, yaitu kemampuan seseorang untuk mengendalikan tubuh, sehingga gerakan yang dilakukan dapat muncul dengan baik dan benar, misalnya mengangkat satu kaki. 8. Koordinasi, yaitu kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh tubuh dengan baik dan benar, misalnya senam irama atau senam aerobik. 9. Reaksi, yaitu kemampuan seseorang untuk bertindak setelah menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera, misalnya menangkap bola. Prinsip latihan kebugaran jasmani. A. Jenis latihan. Jenis latihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani harus dilatih secara seimbang. Selain itu, pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah seperti lari atau jogging dan jalan kaki. B. Volume latihan. Berlatih kesegaran jasmani selain atlet diperlukan waktu minimal 20 menit, tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan. C. Frekuensi latihan untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan. Latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggunya. Untuk seorang selain atlet, latihan 3 kali seminggu dirasakan cukup. Meskipun demikian, latihan 4 kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. Intensitas latihan untuk menentukan intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan kardiovaskuler, dapat diterapkan teori Katz and Merdle dengan rumus denyut nadi maksimal atau DNM, yaitu DNM sama dengan 220 dikurangi umur. Contoh seorang siswa yang berumur 13 tahun dapat menggunakan rumus berikut, yaitu DNM sama dengan 220 dikurangi umur sama dengan 220 dikurangi 13 sama dengan 207. Jadi, nadi maksimal siswa yang berumur 13 tahun adalah 207 denyut nadi per menit. Selanjutnya, ukur tekanan intensitas latihannya.
Untuk latihan, seseorang selain atlet sekitar 70-85% dari 100%, dengan lama latihan 20-30 menit. Jadi, jika digunakan intensitas yang 70%, denyut nadi maksimalnya adalah DNM sama dengan 220 dikurangi umur dikali 70%, sama dengan 220 dikurangi 13 dikali 70%, sama dengan 207 kali 70 per 100, sama dengan 145 denyut nadi per menit. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, yaitu menurunkan berat badan atau mencegah obesitas. Yang kedua, mencegah penyakit jantung. Ketiga, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Keempat, meningkatkan kualitas hormon. Kelima, menurunkan tekanan darah tinggi. Keenam, menurunkan depresi ringan dan kegelisahan. 7, menurunkan resiko kanker tertentu. 8, membuat anak-anak selalu aktif, dan lain-lain. Konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan otot melawan beban dalam suatu usaha, misalnya kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Daya tahan otot adalah kemampuan otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama, misalnya kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit, sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan banyak. Latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali seminggu, dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80-100%. Latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada, dan bahu, yaitu aktivitas push up dengan tumpuan kedua lutut dan tangan. Posisi awal, telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua lutut. Badan lurus, pandangan ke arah lantai atau matras. Gerakan pertama, tekuk kedua siku ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak kaki dan lengan. Posisi awal, telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki. Badan lurus, pandangan ke lantai atau matras. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Badan dan tungkai lurus, pandangan ke arah matras. Aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan, posisi pinggul ditinggikan. Posisi awal, telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki. Badan lurus, pandangan ke lantai atau matras. Gerakan pertama, tekuk kedua sikut ke samping hingga dada turun menyentuh lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua siku hingga dada terangkat dari matras bersamaan dengan pinggul ditinggikan. Lakukan seterusnya. Latihan kekuatan dan daya tahan otot perut. Aktivitas mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat atau crunch biasa. Posisi awal, telentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke arah lutut. Gerakan pertama, angkat punggung dan bahu dari lantai atau matras. Gerakan kedua, turunkan kembali punggung dan bahu ke matras dan lakukan seterusnya. Aktivitas mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai atau crunch terbalik. Posisi awal, telentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan arah lutut. Gerakan, mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai atau matras. Gerakan kedua, luruskan kembali sehingga pinggul dan kaki turun ke lantai atau matras. Lakukan seterusnya. Aktivitas gerak kedua tangan seolah-olah menarik tali hingga pundak terangkat dari lantai atau crunch menarik tali. Posisi awal, telentang, kedua tangan di depan atas badan dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan arah lutut. Gerakan, kedua tangan seolah-olah menarik tali sehingga pundak terangkat dari lantai atau matras. Gerakan kedua, turunkan kembali sehingga pundak turun ke lantai atau matras. Lakukan seterusnya. Latihan kekuatan daya tahan otot punggung. Aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup, kedua lengan lurus di samping badan dan dada terangkat dari lantai. Posisi awal, telungkup, kedua lengan lurus di samping badan dan kedua kaki lurus ke belakang, pandangan ke arah lantai atau matras. Gerakan pertama, angkat dada ke atas dari lantai atau matras hingga pinggang melenting. Gerakan kedua, turunkan kembali dada ke lantai atau matras. Lakukan seterusnya. Aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup dengan kedua lengan menarik meraih bola di depannya hingga dada terangkat dari lantai. Posisi awal, telungkup, kedua lengan lurus di depan badan dan kedua kaki lurus ke belakang, pandangan ke depan. Gerakan pertama, raih bola di atas depan yang dipegang oleh teman sehingga dada terangkat ke atas dari lantai atau matras. Pinggang melenting. Gerakan kedua, turunkan kembali dada ke lantai atau matras. Kedua lengan lurus ke depan. Lakukan seterusnya secara bergantian dengan teman. Aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup dengan kedua lengan menangkap bola yang dilambung oleh teman dari depan hingga dada terangkat dari lantai saat menangkap bola.
Posisi awal, telungkup, kedua lengan lurus di belakang, badan dan kedua kaki lurus ke belakang, pandangan ke depan. Gerakan. Gerakan pertama, tangkap bola di atas depan yang di lambung hingga dada terangkat ke atas dari lantai atau matras dengan pinggang melenting. Gerakan kedua, turunkan kembali dada ke lantai atau matras. Kedua lengan lurus ke depan sambil memegang bola. Gerakan ketiga, lambungkan bola ke arah teman bersamaan dada terangkat dari lantai atau matras hingga pinggang melenting. Lakukan seterusnya secara bergantian dengan teman. Latihan kekuatan dan daya tahan anggota badan bagian bawah. Aktivitas naik turun bangku atau box dengan cara kaki satu persatu naik dan turun bangku. Posisi awal, berdiri tegap di depan box, ketinggian box kurang lebih 10-15 cm. Kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Gerakan. Gerakan pertama, naikkan kaki kiri ke atas box disusul kaki kanan. Gerakan kedua, turunkan kembali kaki kiri ke lantai atau matras disusul kaki kanan atau sebaliknya. Lakukan secara terus-menerus. Aktivitas naik turun bangku atau box dengan menggunakan kaki satu persatu sambil kedua lengan memegang bola di atas kepala. Posisi awal, berdiri tegap di depan box, ketinggian box kurang lebih 10-15 cm. Kedua lengan memegang bola di atas kepala, pandangan ke depan. Gerakan. Gerakan pertama, naikkan kaki kiri ke atas box disusul kaki kanan. Gerakan kedua, turunkan kaki kiri ke lantai atau matras disusul kaki kanan atau sebaliknya. Lakukan seterusnya. Aktivitas naik turun bangku atau box dengan melompat menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Posisi awal, berdiri tegap di depan box, ketinggian box kurang lebih 10-15 cm. Kedua lengan di belakang kepala, pandangan ke depan. Gerakan. Gerakan pertama, lompat dengan kedua kaki ke atas box dan mendarat di atasnya. Gerakan kedua, melompat kembali dengan kedua kaki ke lantai atau matras saat mendarat di atas box maupun matras. Kedua lutut mengeper dan badan tegak. Lakukan seterusnya. Aktivitas bermain lompat ban. Posisi awal, berdiri menghadap arah gerakan lingkaran, simpai atau ban luar mobil atau motor. Dipasang zigzag, pandangan ke depan. Gerakan, lakukan gerakan melompat menggunakan kaki satu persatu ke dalam lingkaran ban. Pendaratan menggunakan telapak kaki bagian depan dan saat mendarat, lutut mengeper. Badan tegak, pandangan ke depan, dan lakukan seterusnya. Aktivitas bermain melompat bangku atau box. Posisi awal, berdiri menghadap arah gerakan, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan menghadap bangku atau box, kurang lebih 3-4 buah, dan jarak antar bangku atau box kurang lebih 1 meter. Gerakan, lakukan gerakan melompat dan melangkah melalui atas bangku atau box, dan saat mendarat, lutut mengeper, badan tegak, pandangan ke depan. Lakukan seterusnya. Aktivitas bermain melompat bangku atau box posisi menyamping. Posisi awal, berdiri menghadap arah gerakan, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan, menyamping bangku atau box, kurang lebih box berjumlah 3-4 buah. Gerakan, lakukan gerakan melompat dan melangkah melalui atas bangku atau box, dan saat mendarat lutut mengeper, badan tegak, pandangan ke depan. Lakukan seterusnya. Konsep kelenturan persendian. Kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ciri latihan untuk kelenturan persendian adalah gerak meregang persendian dan mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Takaran latihannya adalah sebagai berikut. Frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari. Intensitas merupakan batas rasa nyeri, artinya pada saat meregang persendian akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot. Jika diteruskan akan terasa nyaman. Oleh karena itu, intensitas yang dianjurkan untuk kelenturan adalah pada batas akhir tegangan otot dan batas awal munculnya rasa nyeri. 3. Durasi waktu yang diperlukan untuk peregangan bergantung pada ukuran persendian. Biasanya berkisar di 4-30 detik dan dilakukan 1-3 kali ulangan untuk setiap persendian. Latihan kelenturan otot kaki. Aktivitas meluruskan kedua kaki sambil duduk saling menarik handuk berpasangan. Posisi awal, duduk berhadapan, kedua kaki lurus dan kedua telapak kaki saling menempel rapat. Kedua lengan lurus saling memegang handuk atau kain, pandangan ke depan lurus. Gerakan, lakukan gerakan saling menarik handuk, kedua lengan lurus, kedua kaki dan lututnya lurus. Apabila dilakukan dengan sendiri, kalian bisa lakukan dengan cara kaki diluruskan dengan lutut tetap posisi lurus dan posisi badan akan mencium lutut. Aktivitas meluruskan kedua kaki sambil duduk saling menarik, kedua tangan berpasangan. Posisi awal, duduk berhadapan, kedua kaki dibuka ke samping lurus dan kedua telapak kaki saling menempel rapat. Kedua lengan lurus saling memegang jari tangan, pandangan ke depan lurus. Gerakan, lakukan gerakan saling menarik lengan, kedua lengan lurus, kedua kaki dan lututnya lurus. Apabila kalian melakukannya dengan sendiri, kalian bisa lakukan dengan cara membuka lebar kaki ke arah samping, lengan lurus ke depan, kemudian posisikan badan atau dada sedekat mungkin dengan lantai, dengan tetap menjaga kondisi lutut tetap lurus. Latihan kelenturan otot punggung. Aktivitas menopang pinggul dan posisi tidur telentang menggunakan kedua tangan hingga pinggang melenting.
Posisi awal, duduk telentang, kedua lutut kaki ditekuk, kedua tangan di samping memegang pinggang, pandangan ke depan lurus. Gerakan, angkat pinggang ke atas hingga melenting, kedua tangan menopang pinggang, bahu, pundak, dan kedua kaki sebagai tumpuan. Aktivitas melentingkan pinggang dan posisi tidur telentang menggunakan tumpuan kedua tangan dan kaki. Posisi awal, duduk telentang, kedua lutut kaki ditekuk, kedua tangan di samping telinga, pandangan ke depan lurus. Gerakan, angkat pinggang ke atas hingga melenting bersamaan dengan kedua tangan dan kaki diluruskan, pandangan ke arah depan. Konsep daya tahan paru dan jantung. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Kualitas daya tahan paru dan jantung dinamakan dengan VO2 max, yakni banyaknya oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan mili per kilogram dan berat badan per menit. Ciri latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung, gerakannya melibatkan otot-otot besar. Model latihannya seperti berjalan dan berlari, gerakannya kontinu ritmis. Model latihannya seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Olahraga permainan voli, tenis atau bulu tangkis tetap kurang dianjurkan, dan sifat gerakannya aerobik, yakni gerakan yang dilakukan pada intensitas sedang dan diukur dengan kenaikan detak jantung latihannya, seperti lari dengan kecepatan sedang. Adapun takaran latihan daya tahan paru dan jantung adalah sebagai berikut. 1. Frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru dan jantung adalah latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali setiap minggu. 2. Intensitas, yaitu 75-85% dari detak jantung maksimal. Durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa berhenti. Latihan daya tahan paru dan jantung. Yang pertama adalah berjalan, berlari, dan bersepeda. Baiklah anak-anak, setelah Bapak menjelaskan tentang materi kebugaran tadi, sekian materi kebugaran jasmani yang tadi Bapak sampaikan. Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.